Ya, jadinya bertolak belakang gitu dengan perintah Yesus, Oke, dengan Bible-nya. oke. Uh, itu contohnya tuh kayak gitu. Contohnya ya, jadi Yesus menyuruh menyembah Allah, Allah, ya tapi malah. kalian malah menyembah Yesusnya, salah sembah, salah sasaran gitu. Mm-mm. Tapi waktu murid Yesus ya, Thomas namanya, di Yohanes pasal 20, waktu dia bilang begini, sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jariku dalam lambungnya, aku tidak percaya gitu ya. Tapi setelah Yesus menampakkan diri kepada dia, dan Yesus berkata kepada dia, rabalah, lalu masukkan jarimu dalam lambungku. Setelah itu Yesus bilang, jangan tidak percaya lagi. Lalu setelah itu Thomas bilang begini, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Thomas menyebut Yesus Tuhan dan Allahnya. Begitu Pak Ustadz. Jadi bukan hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan gitu ya. Walaupun ayat yang dikutip oleh Pak Ustadz itu seolah-olah memperlihatkan Yesus memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Muridnya sendiri menyebut Yesus itu adalah Tuhan dan Allahnya. Kalau Pak Ustadz pasti sudah ngerti lah. Orang Israel itu tidak boleh sembarangan mengucapkan menyebut nama Allah gitu ya. Dan ketika Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, Yesus tidak marah. Yesus menerima penyembahan itu. Begitu. Gini Pak Pendeta. Ya, kalau kita melihat tekstual, ya tekstual itu kan dibenarkan oleh Yesus. Ya, bukan dari ucapan Yesus itu sendiri. Kan Thomas toh yang ngomong. Ya, tapi Coba itu ada dikonfirmasi oleh Yesus. Ada nggak spesifik yang langsung Yesus mengaku aku adalah Allah? Gitu. Kita itu tidak hanya menuntut itu di dalam kekristenan. Ya, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, apa yang dia ucapkan di dalam Alkitab itu, semua merujuk kepada keilahian Yesus gitu. Yesus tidak seperti yang diminta oleh Pak Yusuf PI. Ini aku Tuhan, ini sembah aku, nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu. Kalau nggak seperti itu, coba kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata sia-sia beribadah kepadaku, ya, yang mereka lakukan perintah manusia. Oke? Sepakat? Nah, kalau perintah manusia, coba lihat apa yang dilakukan kawan-kawan kita di Kristen, di gereja. Pertama, siapa yang menyuruh ke gereja? Yang kedua, ya, terus di dalam gereja itu ada joget-joget nggak karuan dah. Itu perintah siapa gitu loh? Jingkrak kayak gitu. Sama juga teman-teman, saya tidak tahu itu di beberapa video-video yang muncul di beranda saya itu banyak juga orang-orang Muslim yang joget-joget nggak karuan itu. Itu bukan sesi itu, ibadah masalahnya. ya tapi ada yang sedang setelah ceramah dalam artian seperti itu. Tapi itu boleh gitu ya. Apanya boleh? Ya di dalam waktu ibadah. Nggak, kalau keterlaluan yang kalau melanggar syariat ya nggak boleh juga. Oh, nggak boleh. Ya kalau kekristenan, kalau Pak Yusuf PI lihat ada yang joget-joget, ya itu salah satu gereja sih, denominasi. Ya itu ekspresi mereka dalam memuji Tuhan. Ya kalau didasarkan di dalam Alkitab ada juga kan. Dasarnya di dalam kitab Mazmur banyak. Kan nyasar lagi. Kalau kita mengikuti Yesus, maka kita ambil apa yang dikatakan oleh Yesus atau yang dicontohkan oleh Yesus. Malah ngambilnya ke Mazmur. Heran saya.
Apa hubungannya ke Yesus Mazmur itu kan- jadinya kan gitu? Yesus itu kan penggenapan dari semua apa yang ada di dalam PL gitu. Ah, Ya, Yesus menggenapi semua apa yang tertulis dalam PL. Makanya semua baik dalam PL dan PB itu kita percaya itu adalah firman Tuhan. Sehingga waktu kita mengutip setiap kitab baik di PL dan di PB, lalu kalau dikaitkan dengan Kristus pasti ada korelasinya. Karena apa? Yesus datang menggenapi semua kitab itu. apa? Contohnya yang mana? Oke, saya sudah dapat. Saya sudah dapat ini. Ah, Saya mau minta tolong sama Pak Yusuf Pei. Bisa baca ini nggak ya? Buka Al-Ahzab 55. hmm. Bentar. Al-Ahzab 55 atau 57 gitu coba. Kenapa? Maksudnya apa itu? Al-Ahzab 55. Atau 57 coba itu. Tidak ada dosa atas mereka, istri-istri Nabi Muhammad untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka, wanita-wanita muslimat, bertakwalah, baik keluarga maupun bukan, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Bertakwalah kamu istri-istri Nabi kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kalau 57-nya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, menista Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Ada apa itu? Oh, kayaknya bukan itu deh. Itu yang mana tuh? Bersalah. Yang tulisannya. Tulisan saya tidak pernah baca itu soalnya. Jadi saya cuma lewat ini dan tulisannya Al-Ahzab gitu ya. Yang dibaca Al-Ahzab. tadi. Ya, Al-Ahzab. Al-Ahzab itu tapi ini ada tulisannya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Oh, itu Al-Azab. Itu. Bukan salah ayat ente. Hah? Salah apa itu? ayat ente. Aduh, Al-Azab juga itu. Oh, berarti Pak Ustadz yang salah buka. Ya, so Itu ente apa? salah ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Oh ya, coba. ayyuhalladzina Boleh- amanu boleh- shollu boleh ditunjukkan alaihi wa nggak? sallimu taslima. Bentar nih, saya tunjukkan. Ya. Boleh ditampilkan nggak? Bentar ya. Aduh. Kenapa emang dengan itu? Iya, maksudnya di sini kok disuruh berselawat untuk Nabi. Halo? Malah masalah disuruh berselawat bersama dengan para malaikatnya untuk Nabi. Maksudnya ini nggak kebalik. Oh, nggak kebalik. Ya, baik kayak gini. Saya kasih contoh. Tadi- Pak Pendeta Eker Tunjukkan lah. aja dulu ayatnya. Oh, tunjukkan aja dulu bentar. Tadi belum. Bentar. Supaya yang lain juga lihat ya. Sabar. Muter-muter ini, lelet di tempat saya. Ya, pusing juga itu. Lelet jadi. Sabar ya. Sabar ya teman-teman. Nggak mau kebuka dari tadi nih. Lama kali laptop saya. Takut ini sama. Al-Azab 56 itu. Ya.
Nih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa dengan ini? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Apa? Di situ Masalahnya apa? di situ Allah sama malaikatnya disuruh berselawat. Ini dalam Nggak ada. kapasitas apa? Maksudnya untuk kepentingan apa gitu ya? Nggak ada. Apakah Allah itu seolah-olah diperintah bersolawat. memperlihatkan di situ Muhammad lebih tinggi daripada Allah dan malaikatnya sehingga disuruh untuk bersalawat begitu? Baik. Mestinya kan ayat itu dari bawah. Orang misalnya kalau di Kristen manusia menyembah kepada Tuhan. Tapi ini malah dari atas berselawat kepada Nabi. Nah, maksudnya Baik. seperti apa? Oke, kita ya peragakan. Saya seorang bos di sebuah perusahaan, pemilik perusahaan, kan gitu. Saya seorang bos. Oke. Pak Pendeta Eker adalah karyawan saya. Oke? Karena Pak Pendeta Eker ini bagus kerjanya, dapat prospek atau proyek yang gede yang menguntungkan perusahaan saya, maka saya akan memuji Pendeta Eker Saugo. Mantap, mantap. Lalu saya suruh karyawan lain juga. Ayo, kita puji Pendeta Eker gitu. Kita puji karena kinerjanya yang bagus. Apakah saya yang bos berarti turun jadi karyawan? Kan enggak. Kan gitu. Saya yang bos enggak turun jadi karyawan, enggak berubah statusnya gitu. Sama tuh ketika Allah bersolawat kepada Nabi. Allah memberikan keberkatannya, ya, rahmatnya kepada keberkahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bukan berarti ketika saya puji Anda jadi bos perusahaan, kagak juga. Kan gitu. Saya bos perusahaannya, tapi kinerja Anda bagus. Lalu saya puji karena kinerja Anda bagus. Pak Pendeta Eker bagus ya, kerjamu. Hai karyawan yang lain, mari kita puji Pak Pendeta Eker ya, karena dia kerjanya bagus. Gitu. Apakah menurunkan status saya jadi bos? Kan kagak. Gitu ya teman-teman. Baru ngerti. Kalau menggambarkan itu nampaknya belum pas untuk diterima gitu ya. Karena kita sedang berbicara soal Allah yang maha tinggi. Misalnya kalau Allah SWT yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih kudus, masa bisa berselawat untuk manusia yang dia ciptakan begitu ya. Kalau perusahaan punya bos melihat karyawan atau stafnya atau asistennya punya kinerja bagus, itu biasa. Tapi itu kan cuma pujian dalam arti memuji karena kinerjanya. Ya kan. Tetapi ini kita sedang bicara soal Allah yang dipercayai oleh orang Muslim, Allah yang sangat tinggi, sangat misalnya dianggap mulia, bisa bersolawat untuk Nabi, bahkan mengajak semua orang untuk bersolawat untuk Nabi itu. Kan sesuatu yang mengganjal jadinya kalau seperti itu. Ya, mestinya enggak mengganjal. Terus dari bawah ke atas begitu. Masalahnya ya Pak Pendeta, ya solawat itu adalah pujian penghormatan gitu. Solawat itu memuji Allahumma sholli ala Muhammad, kan kayak gitu. Ya Allah ya. Berarti salam sejahtera untuk Nabi Allah Muhammad. di sini memuji Muhammad begitu ya? Nggak apa-apa bos puji karyawannya seperti yang saya peragakan tadi. Oke. Bukan berarti menurunkan derajatnya, bukan berarti menurunkan derajat bosnya, enggak. Mudah kan dimengerti?
Oke. Ya, walaupun itu secara argumentasi tidak bisa saya terima, tapi merupakan apa ya, agaknya sulit untuk saya terima soal itu karena tidak pernah misalnya Allah sendiri yang bersolawat. Sebetulnya bersolawat itu pengertiannya hanya sebatas pujian penghormatan dalam pengertian apa? Misalnya kita kan kalau memuji orang, misalnya dalam karyawan ya, memuji karena kinerjanya, ya biasa gitu ya. Nah, bersolawat di dalam Islam itu seperti apa? Supaya kita bisa mengartikan waktu Allah bilang bersolawat untuk Nabi itu bisa diartikan seperti itu. Ya, hanya pemberkatan dan pujian gitu, nggak lebih. Bukan penyembahan. Gitu. Oh, cuma sekedar pujian begitu ya? Karena apa? Ya kita rasa syukur kepada Allah melalui Nabi Muhammad, kita mendapatkan iman Islam kayak gitu, Pak Pendeta. Ya, kalau begitu artinya misalnya gini ya. Kalau kami percaya bahwa Allah menjadi manusia, itu tidak melawan logika loh, karena itu juga bisa diterima. Baik. Misalnya kalau Pak Ustadz argumentasinya begitu loh. Kalau seandainya Pak Ustadz bilang waktu Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi itu bisa diterima, kenapa waktu kami bicara soal Allah jadi manusia, di pihak Muslim juga tidak terima itu? Padahal kalau kita bicara soal Allah, ya dia berkuasa, justru itu sesuatu yang sangat mudah untuk diterima, baik secara akal dan iman. Tapi kalau kita bicara soal Allah bersolawat untuk Nabi, mengajak orang lain untuk itu perlu dipertanyakan gitu. Baik. Jadi begini, saya perlu menjawab apa yang ente tanyakan tadi gitu ya, tentang permasalahan sholawat. Saya rasa tuh udah jelas gitu, udah jelas Pak Pendeta ya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Oke, berarti maksudnya maksud dari ayat itu hanya sekedar pujian ya, cuma penghormatan biasa ya. Berarti kesimpulannya Tuhan kata Anda Tuhan menjadi manusia, enggak sama. Coba kita berpikir. Kita sebagai manusia, Anda manusia ya? Anda manusia, saya manusia, betul? Sama ya, kita manusia, meskipun beda agama. Kalau kita makan di restoran, satu meja makan nasi, itu pantas gak kita makan nasi? Maksudnya gimana? Kalau kita makan nasi berdua di restoran, pantas nggak? Ya makan nasi maksudnya satu piring atau ya satu piring, kamu satu piring, saya satu piring gitu. Ya nggak masalah kalau kita makan bersama gitu, kan makan bersama namanya. Iya, artinya kan pantas kita makan nasi, betul? Iya. Sekarang kalau kita makan kotoran, pantas nggak kita makan kotoran? Ya kita kan bukan hewan, nggak mungkin kita makan kotoran. Kecuali kita minum kan air kencing onta. Nah, berarti kan nggak pantas kan? Betul nggak? Ya nggak pantas, pantas. Begitu pula Tuhan, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Nggak begitu, logikanya nggak begitu. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung manusia, nggak pantas Tuhan itu disusui manusia, nggak pantas Tuhan itu diseret-seret manusia, nggak pantas Tuhan itu digantung manusia. Bagi kita aja yang manusia, ada yang tidak pantas bagi kita yang manusia, apalagi bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan jadi manusia. Iya, kalau soal tidak pantas itu kan sudut pandang dari sisi Islam terhadap itu kan. Tapi kan kita melihat ya, karena kita belajar kitab suci, jadi kita melihat kepentingan Yesus harus jadi manusia itu untuk apa? Ya, kepentingannya adalah untuk menyelamatkan manusia, Matius 1 ayat 21.
Ah, manusia nggak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa yang dia lakukan. Sebab upah dosa maut kan, kematian. Pak Nah itulah Pak sebabnya Pendeta, Yesus harus jadi manusia. Pak Pendeta Eker, saya mau tanya dulu. Anda seorang manusia kan gitu. Ketika Anda ingin menyelamatkan ayam, apakah Anda harus jadi ayam? Logikanya tidak seperti itu. Tuhan itu sedang menyelamatkan manusia Nah, kan? yang dicipta segambar dan serupa dengan Bentar dia. dulu. Kalau Saya disandingkan tanyakan dengan ke diri Anda hewan, dulu. kepentingannya apa? Untuk apa? Kepentingannya untuk Ay, apa? kan kayak kayak gitu. Eh, Astagfirullah, kenapa ya di YouTube ini kenapa ya? Astagfirullah. Kenapa? Bentar ya, bentar. Oh ya, silakan dulu, urus dulu, Pak Ustadz. Iya, masalah di YouTube ini. Kenapa? Oh, itu sekalian ini ya berarti live di YouTube juga. Mm-mm. Oh ya, Nggak ngerti saya. Nggak ada orangnya. Sabar ya. Nah, udah baru ada. Ah, Oke, dah tuh. Jadi Oke. kan seperti itu logikanya. Logikanya seperti itu. Bagi Tuhan nggak pantas dia ya menjadi manusia. Bagi kita manusia aja ada yang kagak pantas. Ya, lanjut. Gimana? Ya seperti itu. Kalau kalaunya kita arahkan ke arah Anda. Anda ingin menolong ayam. Apakah Anda mau jadi ayam dulu? Mau nggak Anda jadi ayam? Kepentingan Jawab saya dulu, harus Pak jadi ayam Pendeta. untuk apa? Kepentingannya Mau untuk apa? Mau menolong ayam. Sekarang gini, Eh, sekarang gini ya. Kita ini kan sedang bicara soal manusia yang dimana manusia itu sudah dicipta segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Manusia itu punya tubuh, jiwa dan roh. Nah, kalau manusia yang sudah berdosa itu tidak diselamatkan, dia akan mati di dalam dosanya. Itulah sebabnya dia harus ada penebus, juru selamat. Nah, kalau Pak Yusuf bilang, kalau Anda mau menyelamatkan ayam, apakah Anda harus jadi ayam? Itu logikanya gimana? Nah, karena Kepentingan kan saya kata untuk menyelamatkan kata ayam dari apa? kata Anda tadi kan Tuhan ya ingin menebus dosa manusia maka dia harus jadi manusia. Kan kata Anda gitu. Ya, karena kepentingannya mau menyelamatkan manusia. Kan karena kepentingannya untuk mau menebus dosa manusia kan kayak gitu. Nah, sekarang Iya. ya Anda mau nggak jadi ayam? Kepentingannya untuk menolong ayam. Logikanya Pak Yusuf itu apa? Nggak bisa Nggak begitu. mungkin. Saya yakin Pak Pendeta Eker nggak bakal mau jadi ayam. Kan gitu. Saya yakin nggak bakal mau. Nggak bakal mau. Begitu pula Tuhan, Pak Pendeta Eker gak bakal mau dia jadi manusia, nggak bakal mau. Jadi gini, Pak Itu Ustadz ya. logikanya. Sekarang gini ya, ini bukan soal saya mau atau tidak, tetapi di dalam Alkitab itu sudah jelas ya, di mana kita percaya bahwa Allah itu menjadi manusia, dan itu sudah terjadi dan kita imani itu. Lalu untuk apa Yesus datang dan menjadi manusia? Itu kan yang perlu mestinya Pak Yusuf harus ketahui gitu loh. Karena kan manusia sudah jatuh dalam dosa, yang sudah berdosa ini nggak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sama seperti orang masuk dalam lumpur, dan dia tidak mungkin bisa keluar dari lumpur itu dengan usahanya sendiri. Dia butuh juru selamat, dia butuh pertolongan. Nah, itulah sebabnya Yesus datang. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Karena kalau tidak, manusia akan mati dalam dosanya. Nah, kalau saya seperti tadi, saya mau jadi ayam untuk menyelamatkan ayam, untuk apa?
Nah, kan Kan nggak ada mungkin. tujuannya, ada tujuannya. Lah kan yang penting kan ada tujuannya apa? Kan kepentingannya jadi ayam, kan menolong ayam. Apakah kita mau menolong ayam harus jadi ayam dulu? Kan enggak. Begitu pula Tuhan Jadi kalau mau menolong manusia, Pak Pendeta ya, kalau mau menolong manusia, Tuhan itu gak perlu dia jadi manusia. Maksudnya kayak gitu. iya, tapi itu cara yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia yang kami imani. Itu cara yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu tidak bisa dibantah walaupun Pak Yusuf PI tidak mau terima itu. Itu sama seperti kayak waktu saya suruh kutip ayat tadi. Gak mungkin lah masa Allah yang sangat agung, sangat kudus mau bersolawat untuk manusia yang sudah dicipta. Kan aneh juga itu. Dan itu perlu dipertanyakan. Nah kalau itu sulit, ya nggak ketemu. Nggak ketemu. Kalau itu kan udah saya jawab tadi, gampang jawabannya itu. Saya memang kata Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan ya teman-teman agar dia mengerti kan gitu. Ya, kalau saya bicara pakai bahasa Arab, dalil melulu nggak ngerti nanti. Ya, apa pendetanya. Jadi saya analogikan, saya kasih perumpamaan. Kan gitu. kita bisa diskusi, kita bisa bahas itu. Artinya dari ayat yang saya minta dijelaskan tadi, kesimpulan sementaranya adalah Allah SWT memuji atau bersolawat untuk nabinya bersama dengan malaikatnya. Itu kan kesimpulannya. Oke. Masih boleh bertanya Pak Ustadz ini? Ada juga pertanyaan soal itu. Atau Pak Ustadz mau bertanya sama saya? Oh, kalau saya mau bertanya boleh ya. Ya, setelah itu nanti gantian aja, enggak apa-apa. Saya mau nanya tentang masalah ini teman-teman ya, yang bikin saya bingung itu, bentar dulu, Anda memahami kekristenan Tritunggal gitu ya? Iya. Oke, Tritunggal. Baik, coba Anda buka Lukas 2 nomor 11 coba. Itu yang menyembah Tuhan dengan Tuhan ya. Yang mana? Hati-hati Pak Pendeta, nanti malah dapat gelar pendeta ayam pula. Oh ya, tentang hari ini. Pendeta ayam. Aduh. Oke, lanjut. Ini maksudnya apa? Maksudnya di Lukas 2 pas ayat 11 ya? Saya mau tanya di situ yang lahir Tuhan betul nggak? Namanya lahir kok Tuhan, gimana sih? Ya, itu kan lahir tuh Tuhan di kota Daud. Nah, itu kesalahannya. Namanya lahir, saya kasih tahu ya. Saya kasih tunjuk satu ayat yang ada korelasinya dengan ayat ini. Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya, saya tunjukkan dulu ya. Saya mau bicara soal duinatur Kristus di sini ya, karena di sini Pak Yusuf PI sudah mengutip ayat itu. Yesaya pasal 9 ya. Atau Pak Yusuf bisa cepat nggak membuka ayat di situ ya? Tahu saya isinya pun tahu. Oh ya, apa itu? Iya. Hari ini telah lahir kan bagi kita seorang anak. Nah, itu. Ya, ada sedikit. Oke, saya baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, bagian pertama ini itu bicara soal kemanusiaan Yesus. Karena apa? Bicara soal kelahiran. Lalu setelah itu bicara soal keilahian Yesus. Di situ dikatakan namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di dalam diri Kristus, Yesus itu satu pribadi tetapi memiliki dua natur, Allah dan manusia. Jadi waktu Anda mengutip Lukas pasal 2 ayat 11, itu memberitahukan bahwa Yesus yang lahir itu, ya, itu adalah Kristus. Itu gelar Kristus, ya, yang diurapi. Di situ juga ditambahkan ada kalimat penting,
Kristus Sebenar Tuhan. sebenarnya Gitu. gini Pak Pendeta. Ya, saya nanyainnya itu apakah di situ Tuhan yang lahir gitu lah. Ya, saya kan sudah bilang tadi, masa Tuhan lahir? Yang lahir itu adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia kan harus berinkarnasi namanya itu. Tapi kok kenapa di Lukas 2 nomor 11 itu dituliskan Tuhan? Ya kan, Yesus itu kan dua natur. Makanya saya sudah jelaskan, Tan. Di dalam diri Yesus itu, dia adalah satu pribadi, tapi kita percaya dia memiliki dua natur. Manusia dan Allah. Nah, itu ada Makanya nggak waktu saya bicara soal yang lahir itu kemanusiaannya, tetapi di dalam diri Yesus itu sendiri, kita tidak hanya percaya dia manusia, tetapi dia juga adalah Allah. itu ada nggak literasinya Yesus bilang seperti itu? Masa harus on off dulu kayak gitu? Bukan on off, itu berjalan di dalam satu pribadi Kristus. Itulah sebabnya misalnya gini, waktu kita melihat kehidupan Yesus, itu tidak bisa dipisahkan waktu dia bertemu misalnya ya. Waktu dia berjalan, dia mengajar. Dia berjalan, bertemu dengan orang, bercakap-cakap, dalam artian dia bertemu dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi ada momen-momen waktu-waktu tertentu di mana pada waktu dia bertemu dengan orang sakit, ada orang mati, dia bangkitkan. Jadi waktu Yesus berjalan dalam keadaan sebagai manusia yang sudah menjadi manusia itu, tetapi dia juga memperlihatkan dirinya sebagai yang ilahi. Bukan hanya dari perbuatan ajaibnya, tetapi dari perkataannya juga yang menghidupkan. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kayak gini, waktu dia ditanya tentang kiamat dia nggak tahu. Itu masa Tuhan nggak tahu? Ya itu adalah bagian dari ketaatan ya. Kan ketaatan Kristus kepada Bapa. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari keadaannya sebagai manusia. Sebetulnya kan poin pentingnya bukan soal Yesus tidak tahu apa-apa soal itu, tetapi Yesus mau mengajarkan semua orang, termasuk para murid, supaya waktu kedatangan Tuhan itu mereka siap, waspada dan berjaga-jaga, karena nggak ada yang tahu, gitu loh. Masalahnya Nah, kalau kayak kita gini. bicara soal keilahiannya, dia tahu nggak? Dia tahu, karena dia yang akan datang. Nah gini Pak Pendeta, gak mungkin lah waktu dia ditanya tentang masalah hari kiamat, dia harus berpura-pura menjadi tidak tahu, gak mungkin, karena ada ilahi kan di dalam dirinya. Bukan pura-pura tidak tahu, dia memilih untuk tidak mengatakan dalam keadaannya sebagai yang ilahi. Kepentingannya adalah supaya mengajar orang-orang itu, para murid, orang-orang percaya bahkan zaman sekarang, supaya berwaspada dan berjaga-jaga. Kan poin pentingnya itu bukan soal ketidaktahuan Yesus, bukan itu. Makanya kalau membaca teks itu lalu menafsirkannya dengan alegoris, ya jadinya seperti itu. Karena kalau dari teks itu kan kepentingannya adalah supaya orang waspada kan, dan berjaga-jaga, karena hari kedatangan Kristus nggak ada yang tahu. Bahkan kalau saya tidak salah di agama Islam pun juga mereka percaya ya akan kedatangan yang kedua. Misalnya Isa akan datang untuk menghakimi. Tahu nggak? Kan nggak tahu. Nah, pesannya adalah waspada dan berjaga-jaga karena kita nggak tahu. Maka Yesus gambarkan di dalam kitab Yohanes itu, dia datang digambarkan itu seperti pencuri datang. Kalau pencuri datang kan tidak pernah dikasih tahu. Nah, itulah sebabnya penting untuk berjaga-jaga dan berdoa. Gitu. Agak heran aja saya waktu ditanya kiamat, ya op dulu jadi Tuhan gitu. Tidak. Nanti kalau membangkitkan Tidak orang begitu. mati baru jadi Tuhan. kayak gimana? Aneh gitu loh, Ya. Pak Pendeta, nggak masuk akal. Saya kasih tahu ya. Ini kan kita sedang berbicara soal Allah gitu ya. Kita percaya Yesus itu adalah Allah gitu. Kalau Anda menuntut semua harus sesuai dengan logika Anda, kita sedang berbicara memahami Allah di sini. Tetapi dalam artian begini, bukan berarti semua yang saya katakan itu tidak bisa diterima oleh akal. Ya, bukan berarti tidak bisa diterima oleh akal. Kita sedang membicarakan soal
kalau kami sebut itu keunikan Kristus. Yesus itu memiliki dua natur. Dia manusia dan sekaligus juga adalah Allah. Dan itu ada banyak sekali ayatnya. Dan kalau Pak Ustadz bilang, ini nggak masuk di logika, nggak masuk di akal. Ya bukan tidak masuk di akal sebetulnya ya. Itu juga melampaui akal. Ya kayak gimana? Kalau nggak masuk di akal kan susah diimani. Ngapain diimani? Betul nggak? Ya kan kalau kita di dalam kekristenan kita percaya kita untuk mengenal Allah kita perlu akal budi kan. Kita juga perlu pengalaman empiris. Tapi tidak hanya itu, ada iman yang melampaui semua itu. Iya kan? Ya. Jadi kita tidak emang di dalam agama Islam tidak pakai sarana misalnya iman ya. Kalau kita di dalam kekristenan kita percaya akal kita juga terbatas walaupun Tuhan ciptakan akal budi kita ya. Ya, tapi itu tetap terbatas dan kita tidak bisa memahami Allah dengan keterbatasan kita. Waduh, berat ya. Berat. Berat. Ya itulah. Pusing saya. Ya, apa penjelasannya bingung. Ya bukan bingung, itu karena Pak Yusuf P itu sudah terkonsep ya. Makanya kalau mau belajar itu seperti gelas ya, dituang airnya ya, belajar dan terus belajar, jangan menutup yang nggak akan mengerti. Oke, saya boleh tanya ya? Boleh. Saya beberapa waktu lalu itu baca satu surat. Saya Surat tidak tahu apa? ini benar apa enggak. Surat Muhammad namanya. Surat Muhammad ayat 15 ya. Surat Muhammad ayat 15. Di agama Islam itu boleh nggak minum minuman keras? Nggak boleh. Tidak boleh ya. Itu berarti haram. Haram. Oke. Tapi di surat Muhammad ayat 15 itu kok nanti di surga boleh minum minuman Khamar. keras? Ya, Bukan minuman keras itu. Maksudnya gimana? Ya khamar itu kan artinya apa? Khamar yang dia di surga itu tidak memabukkan. Bukan kayak khamar dunia. Oh, bedanya di mana? Dia dapat Tidak memabukkan. materinya dari mana? Materi kan kalau di surga kan materi nggak perlu ditanya. Apapun yang kita kehendaki ada. Gitu. Oh, berarti minuman keras yang ada di bumi dengan yang di surga berbeda. Khamar itu beda. Kalau di khamar di dunia memabukkan. Kalau khamar di sana tidak memabukkan. Nih, saya kasih tahu. Saya agak sulit menerima itu. Maksudnya gimana? Silakan tambahkan. Nih. Coba Anda buka Quran surah As-Saffat ayat 47. Wah, saya tidak tahu bukanya. Silakan buka Pak Ustadz ya. Boleh ditampilkan lah. Atau dibaca. Nih ya, tentang khamar di surga ya. Bentar, saya cari dulu surahnya. As-Saffat. Bentar. Asop dengan As-Saffat beda masalahnya. Ya. Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Sajadah, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat nih. Ayat 47. Kita tunjukkan aja ya teman-teman. Nih, khamar yang di surga. Kamarnya kayak gini. Ya. Baido alazzatil lisyaribin. Baido lazzatil lisyaribin. Warnanya putih, bersih dan lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Oke? Terus la fiha Minuman keras di bumi juga. walahum anhayun zafun. Tidak ada di dalamnya unsur yang membahayakan dan mereka tidak mabuk.
karenanya. Oh, Ya maksudnya gini, tidak mabuk. itu tetap masuk dalam minuman keras atau gimana? Karena kan Beda. sama. Khamar dunia dengan khamar surga beda. Kalau di dunia kan istilahnya minuman keras. Kalau di sana bukan minuman keras, khamar itu. Gitu. Jangan disamain dunia dengan surga, beda. Oke. Oke. Itu ada dalilnya. Saya lengkap dalilnya. Iya, ya tidak masalah. Tapi kan tidak masalah kita diskusikan dan kita mau tahu. Maksudnya gini, waktu unsur yang dijelaskan dalam artian khamar yang tidak memabukkan, itu kan ada minum warnanya putih, bersih, jernih gitu ya. Di minuman keras di sekarang pun itu mirip. Putih, bersih, lezat rasanya. Kalau yang minuman keras yang ada sekarang tuh kan mengandung alkohol. Kalau dia khamar di surga enggak ada mengandung alkohol, enggak ada. Gitu. Oh. Materinya kira-kira materi soal yang kita minum di bumi dengan yang di surga itu hanya seperti ya mungkin ilusi kah, gambaran minuman seperti apa gitu. Maksudnya ini kan kita bicara soal kehidupan setelah kematian kan. Iya kan? Iya. Nah, saya mau tahu coba dulu. Gini, ini waktu kita di pemikiran Anda jauhkan dulu penggambaran surga dengan barang dunia itu sama gitu. Nah, sekarang sebentar. Waktu dari agama Islam, orang bicara soal surga. Yang masuk surga itu adalah manusia seperti manusia di dunia atau seperti apa? Gimana? Sekali lagi ya. Kan orang Islam percaya bahwa ada surga kan. Nanti orang Islam akan masuk surga, bahkan ada kehidupan setelah kematian kan. Lalu? Nah, waktu kita di surga, bukan kita, maksudnya orang Islam di surga, kondisi manusia Muslim yang di surga itu gambarannya seperti manusia di bumi atau seperti apa? Ya, berumur 30-an tahun. Kenapa? Bukan. Gambarannya kayak gitu. Kan gitu. Nih, maksudnya saya kasih umur 30 ayatnya. tahun gimana maksudnya? Misalnya gini ya, kalau di dalam kekristenan kan, kita percaya bahwa nanti kita akan diubahkan gitu, kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kita itu beda dengan materi sekarang ini. Ini gambaran surga ya, judulnya ya, gambaran surga, oke? Penghuni surganya kayak gimana? Para penghuni surga ya masuk surga dalam keadaan tubuh berseri, bercelak, berusia 33 atau 33 tahun. Berusia 30 tahun atau 33 tahun. Jadi 30 tahun usianya. Kayak gitu. Itu digeneralisasikan untuk semua orang atau gimana? Semua. Berarti nanti di surga semua nanti umurnya 30 tahun. Rata, tidak menua, iya. Nggak ada nenek di sana, Pak Pendeta. Semua muda ya, dikasih jasad yang muda.
Kita semua ada dalilnya, kan kayak gitu. Nggak sembarangan, bukan kayak Casper Pak Pendeta di sana secara ini, secara apa? Secara hidup secara roh, lalu menyembah-nyembah aja Casper itu. Oke. Iya. Lalu gimana Pak Ustadz mau menjelaskan soal yang meninggal itu misalnya ya belum berusia 30 tahun atau sudah lewat usianya atau Mau lewat, ada mau masa. lewat atau tidak, nanti tetap dikasih raga ya, jasad surgawi itu yang usianya 30 tahun gitu. Intinya kayak gitu. Oh, jadi baik yang belum maupun yang sudah lewat nanti kalau Iya. sudah di surga semua 30 tahun. Oh, Agak lucu juga. ya bagi Anda. Oke. Ya. Ya kan ini kan cuma diskusi tapi saya bisa mengerti maksudnya penjelasan Pak Yusuf P itu dari sisi apa dan saya bisa tahu. Jadi nanti di surga semuanya berusia 30 tahun. Ya. Yang menghitung itu siapa, Pak? Ya Allah Subhanahu wa taala lah. Kayak gimana? Siapa yang menciptakan lah yang menghitung. Kayak gimana sih? Nanti nggak ada yang protes ini. Saya kan sudah 35, Pak, atau 40. Nggak ada begitu. Gak ada. Gak seperti di dunia. Oke. Oke? Oke. Ya berarti di surga tetap ada minuman khamar itu ya. Tetap ada minuman khamar itu. Cuma kualitasnya beda. Ya. Kualitasnya beda. Atau kalau saya boleh pikir begini. Untuk minuman itu kepentingannya apa ya? Minuman apa? Khamar tadi. Khamar tadi. Khamar Untuk tadi ya. supaya tetap kuatkah atau tetap dalam keadaan bugar, sehat dalam misalnya apa? Lah, kalau kita minum di sana kita menikmati rasanya. Bukan untuk apa-apa Berarti- gitu. Namanya kenikmatan, kita nikmati rasanya. Bukan masalah efek sampingnya oke. apa, bukan. Iya, kenikmatan rasa, bukan masalah efek sampingnya. Oke. Boleh saya tanya? Oke, silakan. Sekarang saya mau tanya, kenapa kalau di surganya Pak Pendeta itu ada perang naganya? Ya, itu dalam kitab Wahyu. Itu dalam kitab Wahyu itu cuma simbol ya. Simbol aja. Simbol. Simbol aja. Simbol kayak gimana, masa di surga ada perang sih? Kacau. Ya, surga itu tempat tenang, Pak Pendeta, tempat menikmati, kan kayak gitu, menikmati pemandangan yang bagus, terus ya apa Ya. yang kita mau kan ada kan. Tiba-tiba ada perang di surga, itu macam apa itu? Surga apa itu? Orang surga itu damai. Ini ada surga perang naga pula. Sebentar ya, saya cari materinya. Terjadilah peperangan Itu- naga di surga. Ya itu sama dengan misalnya gini. Kalau saya kontraskan lebih tidak masuk akal lagi misalnya sama surganya Pak Ustadz. Di surga ada 72 bidadari, nanti kalau melakukan hubungan begitu tidak akan putus-putusnya. Itu kan masa di surga begitu. Karena kalau kami di dalam kekristenan, Yesus mengajarkan tidak ada kawin mengawin di surga itu. Loh, Yesus Yesusnya loh yang kawin ngomong loh. ini. Yesusnya kawin. Itu sumbermu dari mana? Di dalam Alkitab tidak ada. Itu Wahyu 19. Wahyu 19 nomor 7. itu simbolis. Kalau Anda baca kitab Alkitab, itu kalau Anda baca kitab Wahyu itu semua banyak simbol. Itu kan ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ini kan Coba kita- orang percaya itu mempelai. Coba kita gini, nggak Itu usah kan kesana kemari. simbolis.
Gak usah kesana kemari dulu, Pak Pendeta. Ya, coba satu hal. Surga itu tempat yang damai. Kok tiba-tiba ada perang naga? Kenapa gitu? Enggak, itu cuma simbol. Saya sudah jawab tadi. Kalau Anda bilang masa di surga ada perang-perangan, itu sama juga waktu saya kasih tahu masa di surga ada kehidupan seperti di dunia, ya dengan urusan perempuan begitu. Kan beda juga. Ya, itu membuktikan memang surga aja Kristen dengan Islam beda. Ah, Kan beda. lah. Terus yang dinamakan masuk surga pesundal-pesundal duluan itu kayak gimana? Ya kita kan sekarang gini, Pak Ustadz yakin nggak masuk surga? Bentar dulu, saya nggak ngerti. Iya, nggak ngerti saya. Saya mau tanya, kenapa pesundal-pesundal itu lebih dulu Tunggu, gitu Gi. dimasukkan ke surga? Ayatnya di mana? Nah, Matius 21:31. Coba baca aja Pak. Di mana tadi? Nanti kita lanjut tadi ya. Menarik juga soal itu tadi. Matius berapa? Bentar, Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh. Ya. Ya kalau kita begini ya, yang masuk dalam kerajaan Allah itu tentu orang yang percaya kepada Yesus ya, yang percaya kepada kita para nabi, percaya kepada Allah yang diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan itulah sebabnya Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa ini. Ya salah satu pendosa itu ya itu tadi, perempuan sundal, tapi dia sudah percaya kepada Yesus. Ada satu ayat yang menarik ya. Orang yang terdahulu akan jadi terkemudian. Ya, itu ayatnya menarik. Maka kok ada orang sundal masuk surga? Itu ya karena memang pengampunan ada bagi mereka dan mereka menerima dan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya mereka mendapat hidup Pertanyaannya kerajaan gini, surga. pertanyaannya gini, kenapa perempuan sundal yang didahulukan gitu loh? Ya makanya kan ada yang terdahulu, ada yang terbelakang, terkemudian. Kenapa rupanya misalnya gini? Ada satu kisah di mana ada seorang perempuan yang kedapatan melakukan dosa, ya. Lalu menurut hukum Musa, ya orang yang kedapatan itu harus dilempari dengan batu dan sampai mati. Lalu Yesus bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar duluan, ya kan? Nah, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan banyak orang itu nggak berani melempar karena apa? Mereka sadar mereka berdosa. Tetapi perempuan yang kedapatan melakukan dosa itu diterima, diampuni oleh Yesus. Lalu Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, orang kalau sudah percaya, bertobat, meninggalkan dosanya, kenapa Anda melarang dia untuk hidup masuk dalam kerajaan sorga? Jadi orang sundal seperti yang digambarkan di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Matius tadi, pasti adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah itulah sebabnya pertanyaan saya begini, Pak Yusuf PI, yakin nggak masuk surga? Ya kalau kita Tunggu pasti dulu. masuk surga. Pasti. Ayo, Dasarnya apa? dasarnya dalil. Misalnya nih, ya, misalnya, saya gambarkan bahwa semua manusia kan berdosa kan, Oke. ya kan? Pak Yusuf sadar nggak bahwa Pak Yusuf itu adalah orang yang berdosa atau pasti ada dosanya? Sadar. Sama dengan saya. Sama dengan Ya. saya.
Tapi bedanya kita, Pak. Saya orang berdosa tapi punya juru selamat. Namanya Yesus Kristus. Ya. Dan itulah sebabnya kalau saya yakin saya pasti akan mendapat hidup yang kekal karena ada Tuhan Yesus. Pak Nah, bedanya dengan Pak Yusuf PI tidak. Pak Pendeta. Nah, sebentar. Nah, waktu Pak Yusuf PI, kenapa yang berdosa duluan masuk? Ya kan? Itu kan yang punya surga siapa? Atau ginilah, hidup kita ini kan nggak ada yang tahu. Ada yang baru lahir, belum lama hidup langsung mati, ya kan? Ada juga yang sudah lama hidup tapi nggak mati-mati. Itu sebetulnya kesempatan untuk bertobat, gitu kan? Jadi sebetulnya tidak mempersoalkan karena dosa yang dia lakukan, tapi dia itu sudah punya juru selamat atau tidak. Itu di mana yang Anda katakan itu di mana tertulisnya? Iya kan, dalam misalnya Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Keselamatan kan gak ada di dalam siapapun kecuali dalam Yesus. Dan Yohanes pasal 10 ayat 28, Yesus berkata, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku kan. Dan itu janji Yesus. Dan kami percaya itu. Nah, kalau kami percaya kepada Yesus, ya pasti kami mendapat hidup kekal itu. Jadi kalau Pak Yusuf, kok bisa ya seorang berdosa masuk surga? Ya bukan soal kok bisa. Bagi Tuhan kan gak ada yang mustahil gitu ya. Ya, justru Tuhan mencari orang berdosa. Masalahnya gini, kenapa yang didahulukan itu pesundal gitu loh? Iya kan, konteksnya itu kan sedang menceritakan ada pendosa ya kan, yang berdosa. Iya kan ada di sini ceritanya kan tentang ini kan, tentang perumpamaan tentang dua orang anak kan, ya kan? Iya, masa pesundal di surganya Kristen lebih dulu masuk gitu. Nanti Pak Pendeta, cewek-cewek Kristen banyak jadi pesundal kalau kayak gitu. Nah itu ya gitu. Itu namanya eisegesis namanya. Kalau dalam dunia teologi namanya eisegesis. Anda memasukkan pikiran yang nggak sesuai dengan kitab suci ke dalam Alkitab, dan itu tidak dibenarkan. Lah, gitu. Kan pasti mikirnya perempuan Kristen pesundal lebih duluan masuk, jadi pesundal aja dah aku katanya. Nanti tobat setelah tobat duluan masuk surga kan kayak gitu. Kan sudah jelas ayatnya. Sekarang gini, pemungut cukai dengan perempuan sundal dosanya beda, tapi di hadapan Tuhan mereka sama-sama berdosa gitu loh. Dengar nggak? Ngerti ya? Jadi orang yang berdosa ini kalau udah masuk surga itu syukurnya besar loh. Ucapan syukur karena apa? Mestinya kan orang berdosa ini dihukum di neraka. Kok mempersoalkan kalau begitu, kalau ada perempuan sundal duluan masuk surga lalu aku mau jadi perempuan sundal aja lah. Kan bukan gitu konsepnya. Kan dosa udah ditebus toh. Bebas lah Pak Pendeta. Dosa udah ditebus, dosanya udah ditebus. Nah, itu adalah pikiran orang yang tidak bertobat sebetulnya. Misalnya gini ya, kan sudah ada juru selamat, kan sudah ada penebus, kalau begitu bebas dong berbuat dosa. Nah, itu tidak sesuai dengan kitab suci. Kesimpulannya Alkitab gini menuntut jadinya. Supaya orang percaya itu hidup kudus, hidup dalam ketukunan, hidup dalam kebenaran. Kan ada dalam 1 Yohanes, siapa yang percaya kepada Yesus wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi kayak gini kesimpulannya ya. Jadi yang penting percaya Yesus meskipun jadi pesundal, duluan masuk surga gitu. Bahaya Pak Pendeta. Ada. Jadi gini ya, saya tadi sudah jelaskan.
antara pemungut cukai dengan pesundal itu adalah orang berdosa, sama. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan tetap berdosa. Tapi kan sekarang yang masuk duluan misalnya, kalau seandainya pesundal duluan, lalu setelah pesundal kok jadi masalah? Emangnya maunya, sekarang saya tanya, ada nggak yang masuk surga orang benar tanpa dosa sama sekali? Ada nggak? Ada. Ada. Misalnya, misalnya Pak Saya Yusuf, heran aja. Kenapa kok Sundal ini duluan gitu loh? Heran saya. ya intinya orang yang sudah ditebus dengan Kristus, entah bagaimanapun dosanya, kalau dia dikasihi oleh Kristus, Tuhan berkenan kepada dia, orang yang berdosa ini percaya kepada Yesus, pasti Kayak masuk gini, surga. kayak gini, Pak Pendeta. Kenapa bukan orang yang suci dulu, orang yang taat dulu yang masuk duluan ke surga? Kenapa harus pesundal duluan gitu loh? Buat apa gitu? Buat apa di surga itu pesundal? Buat apa? Sekarang, konsep pertobatan itu, ya pertobatan hati yang Pak Yusuf PI nggak ngerti gitu loh. Jadi begini ya, kan di Islam juga dituntut supaya tobat kan, bertaubat kan, supaya meninggalkan dosa, lalu hidup benar, hidup baru. Nah, di dalam kekristenan juga mirip-mirip ya, tapi bukan seperti yang diajarkan oleh Islam. Kalau dalam kekristenan, orang kalau percaya kepada Yesus, dia akan lahir baru, dia bertobat, meninggalkan dosanya, menyesali kenapa dia dulu hidup jauh dari Tuhan. Nah, sekarang setelah dia percaya kepada Yesus, dia hidup di dalam kebenaran. Jadi bukan karena dia tetap di dalam dosa lalu dimasukkan, bukan. Itu sudah ada proses penyelesaiannya. Dia sudah bertobat, dia sudah ya pastilah orang yang kalau di dalam kekristenan kan kita percaya bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang percaya, orang yang bertobat, orang yang sudah dilahirbarukan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu semua itu berurutan. Saya agak aneh aja sih Pak Pendeta. Heran saya di situ. Ya Kok udah lah kalau aneh? kayak gitu aneh. Iya. Enggak, sebetulnya enggak aneh. Misalnya gini ya. Kalau Pak Ustadz tadi kan saya tanya, Pak Ustadz ini kan sadar bahwa Pak Ustadz itu adalah orang berdosa. Misalnya, enggak usahlah dosa yang lain. Misalnya pernah berbohong enggak? Pernah pasti kan? Nah, kalau nanti misalnya ini, kalau saya sandingkan argumentasi Pak Wad, masa pembohong masuk surga? Kan narasinya sama. Nanti kan Pak Yusuf akan jawab saya, ya saya memang berdosa, misalnya pembohong, tapi sudah bertobat. Dalam artian begitu. Itulah yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu. Beda. Saya tidak bisa begitu. Ya? Beda. Ya, beda itu. itu dari sisinya Pak Ustadz. Misalnya kalau Pak Ustadz bilang yakin masuk surga, tadi saya tanya orang berdosa, ya kan? Lo kok bisa? Kenapa orang berdosa masuk surga? Karena gini Pak Ustadz, Anda cari dimanapun dalam dunia ini, ada nggak manusia yang tidak berdosa? Nggak ada kan? Nggak ada. Yesus berdosa. Anak kecil sekalipun pasti berdosa. Yesus tidak berdosa. Ia dikandung dari Roh Kudus. Kenapa bisa? Ya banyak sekali ayatnya. Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Itu anak bayi itu kenapa dosanya? Itu namanya original sins. Original sins. Padahal kan dia baru lahir, masa udah berdosa? Iya.
Ya, kalau di dalam kekristenan kita percaya semua manusia, baik itu di masih bayi, ya pasti adalah orang berdosa. Karena di dalam kitab Mazmur ya, Daud bilang juga sebab dalam kandungan aku dikandung ibuku di dalam dosa. Dan itu banyak dasarnya. Nah, itu bicara soal original sin. Kan ada original sin, actual sin, atau tindakan baik apa yang kita lakukan. Tapi original sin itu tidak melakukan dosa sekalipun, maksudnya dalam aktual tetap keberadaannya sebagai orang berdosa. Itu sama dengan begini. Harimau itu disebut binatang buas karena dia menerkam atau karena apa? Buas. Dia tidak menerkam sekalipun, dia tetap binatang buas. Nah, itu namanya original. Oke. Ya, Nah, Pak Pendeta, ginilah. Kita nanti tolong disusun aja, kan kita ini ngobrol santai ya. Coba kita ya, susun satu tema yang mana tema itu sampai runcing kita bahas. Kayak seperti kemarin tuh sampai masalah nabi palsu. Nah, kayak gitu tuh seru. Jadi nggak kemana-mana gitu kita. Oke? oke. Ya. Jadi seperti itu. Boleh lah nanti saya DM ya. Di hari apa dan Ya, nggak apa-apa, kita bahas soal ini juga nggak apa-apa, soal doktrin Trinitas. Tadi kan boleh tuh. Pak Yusuf juga bahas itu tadi, singgungan. Boleh. Kita bisa siapkan materi itu. Boleh. Nanti mungkin kita bisa diskusi dengan sesi tanya jawab. Nanti Pak Yusuf PI juga boleh menjelaskan tentang tauhid dalam artian begitu kan. Ya, jadi kita bisa saling menyampaikan data, konsep ya. Nanti kita bisa langsung sesi tanya jawab. Baik, nanti saya DM ya. Tolong dijawab nanti Ya. DM-nya. Oke lah, kalau kayak siap. gitu. Ya. Oke, Terima Pak kasih. Pendeta, kalau gitu saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih.